Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pekalongan, yang kami hormati Imam, Khatib, Bilal dan Garib Masjid Al-Mutakin Desa Pekalongan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masuk puasa kelima. Ada sebagian dari kita ini baru masuk puasa pertama nih, malam ini. Ya. Ada pertama lagi itu baru masuk malam kedua. Aku beda-beda ini. Beda pusat kan? Karena kami baru 2 hari puasa. Karena kita ini, sekalian, sebelumnya saya disampaikan, syarat puasa ini kan pertama sudah dewasa, kedua punya akal pikiran, ya, balik, sudahnya pasti Islam. Tapi umur yang 40-50 ini kebanyakan belum dewasa. Sekarang belum dewasa. Jadi saya pikir wajar kalau kita memang ada yang puasa. Tapi sekalian, guru saya di Jawa dulu nyampaikan, ada fikih memang yang mengkhususkan hal itu. Kini saya pelajari itu nampaknya memang ada benarnya. Itulah kalau wali-wali kita itu, mereka itu tidak langsung memvonis seseorang itu dalilnya beda, dalam artian ini tidak masalah, ini lain aliran sesat. Jadi saya pelajari memang seperti itu. Pertama, mari kita selalu menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap muka. Mohon maaf Bapak Imam, kakak sekalian, Pak Kades, segala macamnya. Ya Alhamdulillah malam ini bertemu nih Pak. Sebenarnya saya ini sudah lama tetap di Pekalongan. Saya punya rumah di sebelah rumah Pak Supir. Ya, yang ada bukan pasir gudang itu Pak. Gudang saya. Nah, mungkin kalau Pak Anu kenal saya dengan dulu kawan memang dengan Pak Trisol kawan. Jadi saya punya gudang begitu itu Pak. Dulu memang tukang saya itu Pak orang-orang dari Sunda, dari Jawa saya ambil. Karena saya memang khusus mendesain rangka baja dan meniru dan Pak. Jadi perkenalkan diri, mohon maaf Pak. Saya baru berkesempatan untuk dapat bersilaturahmi dengan Bapak Ibu jemaah sekalian. Sebenarnya saya sudah beberapa kali sholat di sini. Saya berpikir kapanlah saya pengen memperkenalkan diri. Bukan berarti hari ini saya ustaz, bukan. Hanya wali-wali kecil saja Pak. Ya. Hanya wali kecil kebetulan Pak. Mohon maaf ya saya bercerita sedikit. Saya ini kerja di tempat yang lurus. Saya kerja di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Pak. Saat ini saya dipercaya menjadi kepala MTS Negeri Kabupaten Cirebon. Sudah hampir baru 7 tahun. Sebentar lagi punah itu. Ya, jadi kami sama-sama. Kebetulan rumah saya di belakang Masjid Agung Pak. Kalau cari saya
masuk Pak, namanya apa lupa saya, tapi saya sering pulang ke sana. Narako itu masuk dalam itu sekilas. Selawat dan salam salam tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta sahabat dan keluarga orang-orang pejuang Islam. Insyaallah kita yang selalu berjuang di jalan Allah ini nanti mendapat syafaat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya kita ini patut bersyukur Pak. Bersyukur pernah menemukan seorang nabi, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bedanya Pak, karena nabi kita ini lahirnya di Mekah. Jadi memang agak beda. Dulu itu Pak, ke Mekah itu naik kapal hampir setengah tahun Pak. Cerita nenek kami dulu. Setengah tahun naik kapal. Ada yang tidak kembali Pak. Itulah dulu kalau orang sebelum naik haji itu dulu sedekahan Pak. Syukuran, minta maaf besar-besaran karena jarang kembali Pak. Ya, jadi pulang itu agak lama prosesnya, hampir setengah tahun, paling cepat 3 bulan. Kalau gini ya cepat, ini mungkin 12 jam kita sudah sampai untuk berangkat ke Mekah. Makanya Bapak sekalian, kita bukannya mewajarkan dalam fikih kita itu Bapak sekalian. Kalau dari Sunda, nama kampung tempat teman-teman kami itu kan Sukacita di Tasikmalaya. Saya berapa kali di situ, di masjid itu berapa kali disuruh sekedar tukar pikiran seperti ini. Saya ngomong, coba kita sama-sama lagi. Mereka nggak bisa alhamdulillah. Mereka selalu lidahnya alhamdulillah. Jadi ketika kita menyalakan alhamdulillah ini susah loh. Tidak bakal sholat pakai kota. Ya, karena mereka memang sudah lidahnya alhamdulillah. Sudah itu kan jauh Mekah ke sini. Pelajaran itu agak panjang. Kalau dulu kan, dulu orang-orang tua kita ini Pak, ada yang dapat surat Al-Baqarah, ada yang bisa Yasin, ada yang batas 10 aja. Wajar karena memang jauh susah. Jadi ketika ada dai-dai yang ingin menyiarkan syariat Islam, monggo kita sama. Mungkin Bapak bertanya, kemarin Pak Darsul bertanya ke saya, Pak Wawan ini tidak ada SPDI-nya, SPD, MM, tidak ada. Sebenarnya sekalian, saya ini kata saya ini tersesat di jalan yang lurus Pak. Saya jelaskan. Mana saya mau dengan Pak Darsul, saya ini tersesat di jalan lurus Pak. Dulu waktu saya pengen, cita-cita saya kecil Pak, karena memang saya orang kampung Pak. Kata Pak Kakak bilang, oh pengen jadi apa? Saya ingin jadi guru SD Pak. Kenapa pengen jadi guru SD? Kata Pak Kakak bilang, karena guru SD itu paling mulia Pak. Lagu-lagunya paling mulia, termasuk tema yang diberikan saya pada malam hari. Kalau dulu kan ada lagu coba. Ya, seorang tidak kalau walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu lagu-lagu kita dulu Pak. Itu saya dengan Pak Ustadz Aris itu Pak. Saya tahun 2000 masuk Kota Padang. Setiap hari Jumat 2 minggu sekali saya ngajari ibu-ibu. Hari ini Pak sekalian, waktu saya jadi dosen di UEB dan Unihas, itu saya kejar. Dan malam tadi itu saya bahas. Hari ini kebetulan saya sebenarnya baru tadi dengan kapan. Saya lihat judulnya ini sama. Ada satu tekanan batin yang jadi
Jadi Ibu Bapak sekalian, ketika kita bicara sholat ini, ada sesuatu yang ingin saya bahas. Ya, kemarin saya suka penelitian itu, kebetulan saya pengen mengapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah umur di atas 50 tahun ke atas sekarang itu jarang pengen ikut ngaji. Kemarin ada beberapa mahasiswa lapor saya, Pak, ini Pak sudah ketemu, tapi riset penelitian ini sudah saya bahas hampir 10 tahun yang lalu. Bapak sekalian, pertama saya ingin bahas mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya aku telah memberikan kalian nikmat yang paling besar. Lalu bagaimana cara kalian mensyukuri nikmat tersebut? Sholat. Baru di bawahnya tentu Tuhan. Mengapa rukun Islam itu ada 5? Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, sholat. Kembali lagi ke sholat. As-sholatu imanuddin. Sholat adalah tiang agama. Kalau tiangnya roboh, rumah itu tidak bakal sempurna. Jadi kunci dari segala kehidupan ini itu sholat. Dulu ada yang bertanya, Pak Ustaz, mengapa saya di sholat terus? Sholat jarang, tapi kehidupannya ini, ya gimana? Jumat datang terlambat. Ya, sudah datang terlambat, orang belum balik itu lagi. Ketika dapat cobaan, ngeluh, ya Allah, Allah kepada cobaan ini ya Allah. Sementara kita mengadu kepada Allah ini belum cukup, Pak. Belum cukup. Ya. Hari ini Bapak sekalian, ada di antara saudara-saudara kita ini, saya bacakan, terbaring di rumah sakit di Aisyah. Hari ini Bapak sekalian. Mungkin Bapak sudah berbicara tadi. Dulu mungkin ini jemaahnya Nabi, Pak. Tapi hari ini sudah berpisah ke 3 masjid. Enak kalau yang ke 3 masjid, Pak. Mungkin di antara sebelah Bapak, kiri kanan Bapak, memang sudah tidak ada lagi orang. Sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah kembali ke jalan dari tanah kembali ke tanah. Ketika di ICU, keluarga kepada bisa di ruang ICU bergantian. Ada satu pasien menangis sakit, nengok live siaran berkumandang asal. Allahu Akbar, nangis. Dulu ketika sehat, aku tidak pernah ke masjid. Dalam hati, ya Allah sehatkan aku. Aku pengen ke masjid, tapi doa ini berulang-ulang diucapkan oleh manusia. Ketika menyebutkan lain sabar, nasi dalam lain maka kombinasi. Orang yang pandai bersyukur atas nikmat itu niscaya akan menambah nikmat. Ya Allah, beri aku kesehatan ya Allah. Izah masyarakat, izah masyarakat. Tidak ada kesalahan kalau kita sudah terkapar. Saat ini, Pak, kalau kita masih kuat, datanglah ke masjid, sholatlah. Ketika kita tidak bahagia di dunia, maka ada kebahagiaan di dunia. Maka sholat kunci. Aqimus sholat wa atuz zakat. Seperti itu, Pak. Dari dulu tuh pelajaran di SD itu. Kerjakan sholat dan bayarlah
Karena itu beriringan. Ketika Rasulullah meninggal dunia, yang disebutkannya memang sholat. Umatku sholat. Karena memang sholat ini adalah suatu kunci hati untuk ketenangan jiwa, untuk segala-galanya. Mungkin kalau Bapak ada yang baca kami alhamdulillah katsira, tapi terakhir seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku mati. Coba ketika kita menanggakan Allahu Akbar, hari itu pikiran kita cuma ya Allah, ini orang yang selalu sombong, ya Allah. Coba kita serahkan kepada Allah Akbar itu. Lewat sekali. Saya ingin membahas sekali. Dulu Pak, tahun 2012 saya pernah mengerjakan pasar hukum beliau Pak. Saya bercerita sedikit. Ada satu sahabat saya namanya Acung Barang Cina dari Palembang. Dia memang produksi baja berat. Saya ngomong, Cuk, ngapa awak yang bawa bahan ke Linggau ya? Biasanya dia pakai supir Pak. Hari itu dia sendiri yang bawa rekam baja beratnya. Pakai. Saya ngomong, Pak Ustaz, saya itu mau mencari ketenangan. Oh, saya ngomong. Kebetulan pekerjaan itu hampir 20 hari Pak. Hari ketiga saya ikut sana. Dia ngomong di pelataran masjid, Pak Ustaz, ngapa kalau saya tuh dengar rasa hati saya itu tenang, nyaman, Masya Allah. Saya memang iya, saya mendengar. Tapi sambil agak buyut saya sampaikan, banyak jemaah itu kalau tidak bisa tidur, pergilah ke masjid. Dengar ceramah ini jam 2,5 jam tidur Pak. Apalagi kalau ada lampu dikit, memang tidur lagi. Masjid ini memang membawa ketenangan. Hari ke-10 saya, boleh tak saya di musola? Saya ngomong, boleh. Saat itu saya sampaikan dengan lurus, biarlah dia di musola. Dulu saya ditentang itu, nyuruh orang non-muslim masuk ke masjid. Saya ngomong dia ikut dia. Hari ke-18 saya ini bisa tak Ustaz ajari saya sholat. Ini permasalahan. Jadi Pak sekalian, Ibu sekalian, saya tidak ada ngomongin orang lain. Saya ngomongin orang tua saya. Ibu saya itu cuma kelas 3 SD SR dulu zaman itu kan SR. Saya tidak tahu SD SR yang dulu apa itu saya. Jadi saya perhatikan ibu saya sholat itu. Saya matanya rancang, semuanya mampu ibu. Jadi saat itu saya buat penelitian. Nampaknya yang tua-tua ini, minta maaf ya kalau misalnya salah, berarti ilmu agama saya memang rendah. Malu ini karena memang tidak bisa. Itulah malu ikut pengajian. Itulah malu untuk kumpul dengan ibu-ibu pengajian. Saya pernah bincang dengan Pak Arsul. Coba aja di daftar. Kalau dulu kami itu ada pembebasan buta aksara dulu ya Pak. Sekarang itu bukan masalah buta aksara atau buta Al-Quran, tapi coba kita lihat ibu-ibu kita yang tua itu, mereka itu tidak bisa sholat. Kebanyakan Pak, banyak yang bisa sholat, memang banyak, tapi ada yang tidak bisa sholat. Jadi bos sekali, kalau kita tanya langsung, ayo kan, coba kita ajak
kalau kita ngomong sholat ini, ayo sholat sama-sama, tidak sholat. Kalau saya ngomong di masjid ini, Pak, atau saya ngomong percuma pelaksanaan apa? Karena Bapak ini sholat terus. Yang di luar Pak banyak sholat. Kalau Bapak sekali kita ribut masalah tentang sholat, kita yang salah Pak. Yang ketawa orang yang tidak sholat. Kita sudah sholat. Mari Pak sekali, kita sama-sama melakukan. Simpulan dari si Acung ini tadi Pak, dia sekarang masuk Islam. Alhamdulillah masuk Islam. Sekarang di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi di Padang Kota punya pabrik bakso di Padang Kota, di Bypass. Kalau panggilannya saat ini hujan, kebetulan dia di Kalimantan Padang. Si hujan, saya beberapa kali ke pas. Kalau sekarang saya paham apa sudah, karena hampir 2012 ke ini mungkin hampir 10 tahun lebih. Jadi saya tahu lagi kalau komunikasi ini sudah putus. Jadi sekalian, yang ingin saya sampaikan, ketika sesuatu yang kita pegang ini, sesuatu kehidupan yang kita ingin tidak dilandasi dengan sholat dan iman kita, itu percuma. Salah satu penyebab kita tidak tenang itu sholat. Sama kalau kita nasihati pernikahan itu. Kalau kita pulang tenang, pengen pulang, sampai di rumah rasa rumah itu adalah surga, lintas wilayah hari itu nyampai, nyampai di rumah itu. Jadi Bapak sekalian, mungkin itu sekedar pembuka dan perkenalan. Ada satu ayat kecil hadis mungkin. Unsur makola, balatan sur makola. Jangan Bapak Ibu lihat siapa yang menyampaikan.